Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kemaksiatan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Oke teman-teman yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kultum mengenai tips menghindari futur. Teman-teman sekalian, ketika kita futur, apa yang harus kita lakukan? Karena yang namanya manusia tidak akan selamanya semangat terus, pasti ada masa-masa futur. Dan Rasulullah SAW pun juga telah memberitahukan hal itu. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, yang artinya setiap amal itu ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa-masa futurnya. Teman-teman sekalian, di sini Nabi SAW telah memberitahukan kita sebuah tips bagaimana saat kita futur. Kata Rasulullah SAW, siapa yang masa futurnya menuju sunnah lagi, sungguh ia dapat hidayah. Siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah lagi, sungguh ia binasa. Jika kita futur, misalnya kita lagi semangatnya baca Al-Quran, dan ternyata qadarullah saat semangatnya kita baca Al-Quran, semangat kita naik terus, semangat kita meningkat, maka ada masa-masa futurnya. Maka di saat itu apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah tadi sudah jelaskan bahwa setiap amal itu pasti ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa-masa futurnya. Maka di saat itu yang harus kita lakukan adalah berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Contohnya, kita pada masa futur kita dari baca Al-Quran, terus kita berpindah untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat, yang membuat kita semangat. Nah teman-teman sekalian, lalu yang binasa itu siapa? Ketika kita futur dari baca Al-Quran, terus kita berpindah lagi untuk membaca Quran. Nah, sungguh seperti ini adalah orang yang futur juga. Misal lainnya lagi, ketika kita futur dari baca Al-Quran, terus kita berpindah dari baca webtoon, dari baca novel, sungguh ini adalah orang-orang yang binasa juga. Nah, apalagi ya teman-teman, pada zaman sekarang, anak milenial itu suka sekali baca novel, baca webtoon. Paling mereka suka itu adalah baca webtoon. Nah teman-teman sekalian yang saya banggakan, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah berpindah lagi untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat, seperti kata Rasulullah tadi, dari sunnah menuju sunnah lagi, seperti itu. Teman-teman sekalian, ada futur yang bersifat menyeluruh, dan biasanya dari futurnya ada akibat dari perbuatan maksiat dan dosa. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dia mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan maksiat itu membuat hati kita lemah. Maka jika hati kita lemah dan misalnya kita terlalu banyak membuat dosa-dosa, melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan dosa, nah ini adalah akan membuat hati kita lemah. Jika hati kita lemah, maka perbuatan yang baik, amal soleh yang kita kerjakan, maka beratlah hati kita untuk mengerjakan hal itu. Maka dari itu teman-teman, yang harus kita lakukan adalah segeralah kita beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Semua perbuatan dosa, perbuatan maksiat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha berikhtiar kembali kepada amal-amal kita untuk melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai generasi muda, misalnya kita futur dari baca Al-Quran, kita harus berpindah lagi menuju sunnah lagi, seperti hadis Rasulullah SAW tadi. Kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi, membaca kitab-kitab yang bermanfaat, yang membuat hati kita semangat. Nah teman-teman sekalian, jika kita futur dari baca Al-Quran atau hal-hal kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, segera kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun, menguatkan iman kita. Nah sekali lagi teman-teman, kita sebagai generasi muda yang katanya youth is the future of the country, let the country fight religion us. Kita adalah sebagai penerus bangsa kita, bangsa Indonesia ini, dan untuk agama kita, agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Nah teman-teman sekalian, yang saya mau sampaikan terakhir adalah kita jangan biarkan futur atau turunnya iman kita untuk melakukan amal soleh. Jangan biarkan. Jika kita biarkan secara terus menerus, biarkan, maka beratlah hati kita untuk melakukan
kegiatan-kegiatan amal soleh, amal-amal kebaikan yang membuat yang akan membawa pahala kita di akhirat nanti. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Maybe that's for me and thank you very much for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.